Itu terus-terusan. Jadi jangan direspon please. Gak usah direspon. Orang memang cari sensasi, ya kan? Kalau udah gak laku, ada aja yang mau dicari-cari. Kalian itu jangan ke distract. Aku tuh gak bisa melarang orang lain untuk berbuat jahat, tapi aku cuman bisa memperingati kamu semua yang ada di room apologet. Kamu sebagai orang Kristen, sebagai penonton, jangan terhasut. Jangan menyebar gosip, menyebar fitnah. Gak baik. Serius loh. Aku ngelihat apologet ini udah gak baik-baik aja. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, RK dan Oki memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia diskusi lintas iman. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah mulai menanggapi rehatnya Oki dan juga RK ini, teman-teman. Baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Dan saya rasa nggak perlu saya bahas ya bagaimana tanggapan pihak Muslim. Yang pasti teman-teman, saya sudah mengatakan bahwa RK ini sebenarnya lagi stres lantaran dihujat oleh netizen dari kalangan Kristen sendiri. Dan kenapa RK bisa dihujat? Saya sudah sampaikan. Karena mereka tidak puas dengan kinerja RK selama berdiskusi. RK dianggap selalu kalah. RK dianggap tidak mampu mengimbangi Kores, Unirifa, Nandar, dan sebagainya. Sehingga RK dan Ovid ini dimaki-maki, dimarahin oleh para penonton Kristen. Ini sebenarnya reaksi yang wajar, teman-teman. Bahkan di pihak Muslim pun sering kita temui penonton yang kecewa. Tetapi yang namanya di Islam itu ada adab. Apapun cerita, apologet Islam sudah mencoba yang terbaik. Kalaupun kemampuan komunikasinya kurang, narasinya, literasinya itu kalah, ya. Jadi bukan Islamnya yang kalah, tapi apologetnya yang kurang mempelajari, ataupun kemampuan berbicaranya, kemampuan dalam emosional melawan para polikardus ini kurang, maka netizen kita biasanya bilang, bang nggak usah lagi debat bang nggak usah bang gitu. Nggak sampai menghujat apologetnya. Ini berbeda dengan yang di sebelah. Yang di sebelah, kalau polikardusnya nggak sanggup berdiskusi, dianggap blunder, biasanya mereka maki-maki. Kamu RK bikin malu Kristen aja, nggak sanggup kamu lawan Kores. Kami sakit hati dengarnya gitu kan. Kamu debat dengan Kores, malah agama kita babak belur. Nah itu yang membuat RK dihujat, teman-teman. Ya, jadi dia dihujat lantaran dianggap tidak sanggup. Dan saya sudah jelaskan di konten sebelumnya. Di sini yang mau saya tekankan, teman-teman, bagaimana reaksi dari polikardus yang lain. Nah, ini yang seru. Dan salah satu polikardus yang menanggapinya adalah Agatha, teman-teman.
Jadi Agatha ini termasuk yang lucu, teman-teman. Setiap memberikan komentar buat Polycarpus yang lain, biasanya komentarnya itu yang pertama ya tidak mencerminkan dirinya. Artinya apa? Tidak sejalan, alias kontradiksi. Dia bilang A, sedangkan nanti yang dia lakukan pasti B. Dia suruh orang berani, tapi dia sendiri pengecut. Dia suruh orang jujur, tapi dia sendiri penipu. Itu kalau Agatha memberikan komentar buat orang lain. Dan ini sudah terbukti, teman-teman. Sudah terbukti ya. Saat dia komentari Rudi Simamora yang ditangkap, dia ketawain, dia eje-eje, tapi begitu dia dilaporkan, dia panik. Kan begitu. Dia panik juga. Waktu Rudi Simamora pertama kali dilaporkan, dia ketawa aja. Wah, harus berani dong, jangan takut gitu kan. Tapi begitu dia dilaporkan, ketakutan juga dia. Terus yang kedua, dia bilang Rudi Iskariot makan uang donasi. Saya rasa semua teman-teman familiar ya. Pernyataan dari Agatha yang mengatakan jangan sampai ada mafia donasi yang menjual nama dia. Ada tuh di kasus anak Batak namanya RY kan gitu, inisial RY. Dan kita tahu itu dialamatkan kepada Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot. Tapi ternyata Agatha sendiri makan donasi. Ternyata dia sendiri nggak lebih baik daripada Rudi Iskariot. Jadi kalau dia kasih komentar selalu kontradiksi, teman-teman. Dan kali ini dia ikutan mengomentari pensiunnya ataupun vakumnya ya, hiatus. Kalau di anime namanya hiatus di manga. Jadi hiatusnya dari RK dan Ovid ini. Dia ikut komentar, tapi nanti kita akan buktikan bahwa apa yang dia sampaikan ini tidak sejalan dengan kelakuannya sendiri. Sering sekali mereka komentar A, tapi kelakuannya sendiri B. Ini memang kelakuan Polycarpus ini memang nggak ada yang beres memang ya. Dan saya bingung kenapa mereka itu bisa diikuti, bisa diidolakan. Padahal apa yang mereka lakukan itu nggak pernah mencerminkan ajaran Kristen. Nggak mencerminkan Kristen, teman-teman. Jadi cukup lucu, orang-orang seperti ini dianggap sebagai panutan. Tetapi kalau kita survei, memang mereka nggak butuh panutan secara kelakuan. Laskar-laskar Polycarpus atau orang-orang Kristen yang ada di medsos ini adalah orang-orang yang punya sentimen dengan Islam. Punya kebencian dengan Islam di dunia nyata. Jadi yang mereka cari hanyalah orang yang bisa menghujat Islam, bukan yang bisa mengajarkan pengetahuan Kristen. Menurut mereka, kalau mau belajar Kristen ya ke pendeta, ngapain dengan Polycarpus ini? Pendeta dong. Yang mereka butuhkan adalah yang bisa hujat Islam. Edis dianggap sebagai sosok yang paling ideal dalam menunaikan mimpi mereka ini. Mimpi mereka menyakiti, menghujat, dan menghina Islam. Itu yang terjadi. Oke, kita akan dengarkan dulu ya bagaimana Agatha komentar. Tapi saya akan tampilkan juga nanti ya bagaimana bahwa dia sendiri menjilat ludahnya, teman-teman. Itu terus-terusan, jadi jangan direspon please. Gak usah direspon, orang memang cari sensasi ya kan. Kalau udah gak laku ada aja yang mau dicari-cari. Jangan, kalian itu jangan ke distract. Aku tuh gak bisa melarang orang lain untuk berbuat jahat, tapi aku cuman bisa memperingati kamu semua yang ada di room apologet. Kamu sebagai orang Kristen, sebagai penonton, jangan terhasut. Jangan menyebar gosip, menyebar fitnah. Gak baik. Ih, serius loh. Aku ngelihat apologet ini udah gak baik-baik aja gitu loh. Ingat definisi dari apologet. Itu karena kita mengkhususkan Yesus di dalam diri kita sehingga kita bertanggung jawab untuk menyatakan iman kita sama orang kalau ada yang bertanya gitu. Fokus di situ. Jangan fokus di orangnya. Jangan fokus tentang kehidupan orangnya gitu. Ya, nih Bang Lis katanya, saya menilai RK naik. Udahlah Bang, kalau itu penilaianmu simpanlah dalam hatimu. Jangan kita sebarkan ke orang lain. Kenapa? Kita seringkali tanpa kita sadar, kita ngajak orang lain benci yang orang kita benci. Itu gak bagus. Ya, kita kalau benci sama orang lain, jangan paksa orang lain juga untuk benci gitu loh. Itu gak baik. Kita ini
diketawain iblis tahu. Yes, anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan akhirnya ribut, mau digituin. Ih, malu aku, malu. Terus Kak Sena, Kak Epa kan udah bilang kalau ada orang ampunilah kita ini astaga Tuhan, kita tahu firman yang benar, tapi kita lama-lama udah sama kayak RT 6, pemuja manusia. Kalian itu ngehina-hina, pemujanya si A, si Cecep, si ini. Ternyata tanpa kita sadari kita juga jadi pemuja manusia loh, bukan pemuja Yesus lagi. Gini Kak Abi, semua juga kayak gitu Kak Abi, semua orang juga diteror seperti itu, sesama Kristen ya, karena tadi tuh ada yang mau menjadi hambanya uang, ada orang yang iri dengan koinnya orang. Itu bukan lagi Bang RK aja yang ngalamin, saya aja juga ngalamin itu. Kalian jangan mau lagi ngasih-ngasih sama apologet, itu kan goblok. Itu kamu benci sama orang tapi ngajak orang lain benci, itu nggak bagus. Aku tuh udah ngalamin itu, say. Semua orang pergi dari aku, it's okay. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah pergi dari kita, karena kita pun tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kamu melihat ada Tuhan di dalam diri seseorang, dia akan berbuah, dia akan melakukan hal yang baik. Kalau kamu tidak bisa melihat lagi Tuhan di dalam diri seseorang, tinggalkan saja. Kamu tuh harus melihat Tuhan di dalam dirinya, sekalipun dia bicara firman Tuhan. Kita lihat, Juma bicara Alkitab, Nandar bicara Alkitab, tapi aku tidak melihat Tuhan di dalam diri mereka. Kenapa? Karena ada rasa iri, karena ada rasa benci. Itu tidak menggambarkan ada Tuhan di dalam dirinya. Jadi aku juga minta tolong sama teman-teman sini, apalagi kita yang sama-sama orang Kristen, janganlah kayak gitu. Malu kali. Nggak ada kompak-kompaknya, nggak ada saling menguatkan. Siapa yang nggak down di DM kayak gitu? Bunda aja kayak gitu, sering gitu loh. Dan di dalam Alkitab jelas sekali ya, aku suka kali sama Alkitab yang isinya 1 Yohanes 4 ayat 7-8 ya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan. Sebab siapa yang mengasihi mengenal Tuhan, sebab Allah adalah kasih. Adakah kamu lihat kasih di dalam diri seseorang? Kalau kamu sudah tidak melihat kasih di dalam diri seseorang, dia tidak mengenal Tuhan. Saya katakan itu, dan ini benar. Jadi kalau ada room tidak ada kasih di dalam dirinya, dia tidak mengenal Tuhan. Sekalipun dia ngaku-ngaku tuh mengenal Tuhan. Itu aja. Kita belajar dari sini. Kita belajar dari lagu ini, dari ayat Alkitab gitu loh. Karena semua ngerasa paling senior Kak. Nggak ada senior sayang, kita semua murid. Kita semua ini debu tanah. Berapa kali aku bilang, kamu, aku, kita semua ini debu tanah. Mana ada tanah senior, tanah nggak senior? Aku mau tahu, ada tanah senior, ada tanah nggak senior di sini? Adakah yang baru? Gak ada. Kita ini semua tak sama, diciptakan itu di hari yang sama. Ada yang tanah sengketa. Ini tujuan hidupku. Katanya tujuan hidup kita mengenal Tuhan. Tiba-tiba kita semuanya nunjukkan taring kita. Gak bisa kayak gitu. Ya, jangan ngerasa senior, junior. Alkitab aja bilang, janganlah kamu memandang rendah seorang yang muda ini. Nggak boleh, Bunda tuh dari dulu dipandang rendah, anak kecil, apa segala macam. Tapi saya tetap bertahan, kenapa? Karena di dalam Yesus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang merdeka, tidak ada budak. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu loh, cobalah diingatlah itu perkataan itu. Ku mau mengasihimu. Ya, pokoknya kalian itu kalau jadi orang Kristen harus mengutamakan apa? Kasih. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Kalau dia tidak mengasihi, dia tidak mengampuni,
dia tidak memaafkan, dia tidak mengenal Allah. Itu aja. Tolok ukurnya itu adalah kasih gitu loh. Ya, nggak ada yang lebih hebat di sini. Di dalam 9 buah roh itu ya, yang paling besar dari semuanya itu adalah kasih. Kenapa rasa pintar kita lebih besar daripada kasih? Nah, itu tanya hatimu sendiri. Ya, aku juga selalu mengingatkan, please jangan mengidolakan manusia. Ayat Alkitab itu yang bilang, janganlah kamu mengikuti manusia yang tidak bisa memberikan hidup kekal. Nggak usah sayang. Pandang Tuhan Yesus, mandang Tuhan Yesus. Mau kau nengok Rudi Iskariot bun, benci kali aku bun, pandanglah Tuhan Yesus, sehingga nggak ada rasa benci di dalam dirimu. Kayak gitu. Karena Yesus juga bilang, hal terkecil yang kamu lakukan kepada orang yang hina ini, kamu sudah melakukannya untukku. Jadi kayak gitu caranya. Kalau tampar pipi kiri, balas pipi kanan, sampai kapan? Sampai kapan? Kasih yang melebihimu. Yang terjadi yang kayak sekarang, Palestina sama Israel, lempar kiri, lempar lagi, nggak ada kasih. Saya selalu katakan, antara Israel dengan Iran, dengan Palestina, mereka tidak punya Tuhan Yesus. Mereka bangsa yang tidak mengenal Yesus, karena mereka tidak ada kasih di situ. Saling balas. Kan itu ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Yang dibutuhkan Palestina, yang dibutuhkan Israel, itu adalah Tuhan Yesus. Andai mereka menerima Tuhan Yesus dalam diri mereka, damai dunia ini. Semua dunia yang berperang, itu semuanya tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Ya sama seperti yang sekarang ini kita juga. Di dalam internal kita, orang Kristen lawan orang Kristen. Malu. Kalian gak malu? Aku sih kalau bisa aku tutup muka aku ini. Kebetulan aja cantik. Coba kalau muka aku ini layu, tambah malu lagi aku. Malulah. Enggak sih mau. Untung aku nggak kayak sawah yang nggak pernah diairi. Itu. Jadi maksud aku gini, ini agak sedikit menghibur kalian itu. Maksud aku gini, setidaknya kalau kita tidak punya fisik yang baik, kita punya hati yang baik, bisa kan? Bisa toh? Karena ciri khas orang Kristen itu adalah kasih. Shalom Bang Mike. Itu ciri orang Kristen. Karena kita ini bukan orang yang bukan mengenal Allah. Kita bukan orang yang tidak kenal Allah. Kita semua mengenal Allah. Itu ayat terfavorit ya. Per 2 minggu ini. 2 minggu ini itu favorit. Kemarin tuh favoritnya Lukas. Ya. Tolonglah ya. Jangan saling serang. Kalian kita nih udah kayak gini. Kalian bawa nama Yesus, tapi itu tidak tercermin dalam perilaku kalian. Gitu. Saling membenarkan diri. Udah ngaku aja sih kalau salah-salah. Bunda juga kayak gitu. Kita nih banyak dosa, nggak ada woi yang nggak punya dosa. Kalau kau nggak punya dosa, Tuhan Yesus nggak turun ke dunia. Satu orang pun di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Jadi jangan nunjukkan dosa orang lain. Ya, kita tidak boleh menjadi tanah yang menghakimi tanah. Itu seperti yang dicoret-coret Tuhan Yesus itu. Ketika datang pejinah, dihadapkan pejinah itu datang kepada Yesus, disuruh menghakimi. Tahu apa yang dicoret-coret Tuhan Yesus di tanah itu? Tanah menghakimi tanah. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang nggak punya dosa di sini? Dia duluan ngasih hukuman. Dia duluan yang ngelemparin. Semua karena Pak Bombom. Enggak. Kita nggak usah nyalahkan. Jangan kita menyalahkan orang lain. Nggak boleh. Kalau kayak gitu nggak selesai nih. Cari sama kamu kayak Adam dan Hawa. Tuduh-tuduhan. Hai Adam. Coba waktu itu kalau Adam, iya Tuhan aku salah. Coba kalau Hawa kemarin itu bilang, iya Tuhan aku salah.
tapi malah saling menyalahkan. Ular yang ada di sini nih, ini yang mempengaruhi aku. Terus ditanya lagi si Adam, istri perempuan ini yang bikin aku makan. Kan kayak gitu, salah-salahan semua kan? Ya toh, kalau kayak gitu tengok, makanya akhirnya apa? Coba waktu itu Adam mengaku, aku salah Tuhan. Hawa mengaku, aku salah Tuhan. Selesai kan? Mungkin kita nggak ini lagi. Ini saling salah-salahan. Kalian udah kayak paling benar aja hidupnya. Ya toh, kita tuh belajar dari situ. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Berarti karya Tuhan itu yang baik. Dengar ya, diam kau, Yesua Abraham. Ya kan? Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Karya Tuhan itu yang baik, say. Kalau ada dalam hidupmu yang buruk, itu bukan karya Allah. Itu maksudnya. Paham ya? Itu. Karena karya Tuhan itu baik, makanya ketika dia mencipta, dia bilang apa? Allah melihat semuanya itu baik. Ya kalau kita menyadari hal yang baik dalam hidup kita itu adalah karya Tuhan, maka yang buruk itu bukan karya Tuhan. Tinggalin. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Petrus pernah salah. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus bahkan pernah dihardik Tuhan Yesus, "Enyah kau iblis." Tapi Petrus menyesal. Dia menangis semalaman dan dia menyesal. Tapi Tuhan mengampuni toh. Artinya apa? Kalau ada orang salah, dia menyesal, kembali kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu setia dan adil gitu loh. Dia mengampuni kita semua. Jadi kenapa kamu tidak bisa mengampuni orang? Kenapa kamu menganggap dirimu itu lebih superior? Kenapa kamu menganggap dirimu lebih senior, lebih baik daripada orang? Rasul, sekelas Rasul. Ngerti nggak Samsul. Oh, lebih lagi Tuhan ini tujuan hidupku, kerinduan hatiku, kebutuhan jiwaku. Ya kan? Rasul aja pernah berbuat salah. Rasul Petrus itu pernah mengundurkan diri. Sedap. Kalau kalian baca, dia disuruh Tuhan apa? Menjala manusia. Tiba-tiba dia menjala ikan. Sampai Yesus datang katanya, "Simon bin Yunus, apakah kau mengasihi aku?" Sebagai Allah. "Ya Tuhan, aku mengasihimu." "Simon bin Yunus, apakah kau mengasihi aku?" Sebagai saudara. "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Ketiga kali Yesus bilang, "Simon bin Yunus, apakah kau mengasihi aku?" Sebagai sahabat. Nangis Rasul Petrus. Kenapa? Karena dia salah. Sampai ditegur Yesus 3 kali. Kalau gitu gembalakan dombaku. Karena dia apa? Kenapa Rasul Petrus sampai dikatakan gitu sama Tuhan Yesus? Dia disuruh menjala manusia, tiba-tiba dia jala ikan lagi. Rasul Petrus pimpinan dari para rasul, berkali-kali jatuh. Berarti kita juga bisa jatuh gitu. Tapi adakah Yohanes menghakimi Rasul Petrus? Adakah tiba-tiba Yakobus, saudaranya Yesus, ngolok-ngolok Rasul Petrus? Gue nggak lihat.
Nggak lihat aku kayak gitu. Rasul-rasul tuh nggak ada. Oh, kau salah, akhirnya bikin kubu. Nggak ada. Jadi kita juga gitu. Kita semua ini anak-anak Allah gitu. Ada yang salah, jangan menghakimi. Biar Tuhan yang menghakimi. Sebab tanah tidak bisa menghakimi tanah. Bapa saja tidak menghakimi, tetapi menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Lalu kenapa kita sudah menjadi Tuhan semua? Kenapa kita sudah menjadi Tuhan? Kamu Tuhan, saya Tuhan. Apa kita semua ngaku Tuhan? Kalau kita menghakimi orang lain, artinya kita antikris. Kamu menolak Yesus itu adalah hakim. Setuju nggak? Setuju nggak, Sul? Hah? Ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bohong. Katanya kamu lebih mengenal dari semua yang ku kenal. Oh, engkau semua. Engkau nggak mengasihi kok, katanya ngaku-ngaku kenal Tuhan. Bener gosip. Langsung kau nyerang gosip. Enggak. Orang yang mengenal Tuhan nggak gampang kehasut gosip. Nanti gosip si anu gini, lantas kau jadi membenci. Ih. Dari semua yang ku kenal, bohong lagi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi pembenci, bukan penyembah, pembenci. Kamu benci saudaramu, ya kamu membenci Yesus. Iya, kamu ngakunya penyembah Tuhan, tapi kamu membenci saudaramu. Kenal Tuhan kayak gitu. Nggak gitu ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu mengasihi. Orang yang mengenal Tuhan itu mengampuni. Orang yang mengenal Tuhan itu bukan penggosip. Roh pemecah itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, perbuatan daging telah nyata. Pemfitnah, penipu, pemecah. Itu semua yang ada di hati kamu. Gitu ngaku kenal Tuhan. Ah, bohong. Lirik nggak sesuai kenyataan. Kenapa hidup ini, dunia ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya karena kamu menjadi pembangkang. Kamu menjadi pembenci. Iya, Bang Raja Wali nyanyi dia, oh aku bersuka cita Tuhan. Bohong, kata malaikat. Aku mengasihimu Tuhan, kata Yesus. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia sudah mengasihi aku. Tiba-tiba dia benci sama sebelahnya. Malaikat lagi berseru, bohong, bohong, bohong. Dan lihat karyamu, oh wajahmu, ku terkagum. Tapi kamu kagumnya sama manusia sekarang. Kagum lagi sama Tuhan Yesus. Kamu kagumnya sama RK, kagumnya sama aku, kagumnya sama Edis, kagumnya sama Pak Bom Bom. Bohong. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Tiba-tiba ada masalahmu, Tuhan gak ada. Iya kan? Tiba-tiba ada masalah. Oh, marah sama Tuhan. Padahal yang dari Tuhan itu yang baik. Maaf ya, produksi ingus saya banyak. Tiada kasih yang melebihimu. Alah lu apologet cengeng, bodoh amat. Cengeng itu bukan sesuatu yang memalukan.
Ingat, aku kasih tahu sama semua teman-teman Kristen. Menangis itu bukan sesuatu yang memalukan, karena Rasul Petrus pun nangis. Nangis 1 hari 1 malam setelah dia menyangkal Yesus. Laki itu. Laki. Itu full. Nah, terus tiba-tiba kamu bilang orang cengeng memalukan. Enggak, saya. Yang memalukan itu ketika kamu menjadi penggosip, ketika kamu menjadi pembenci. Minta ampun, minta maaf sama orang itu hal baik. Hal baik itu. Tapi iblis akan memutar balikkan otak kau bahwa minta maaf itu salah, jelek. Enggak. Iblis itu memang kayak gitu cara kerjanya. Mengira kamu benar. Kamu itu terus-terusan merasa benar. Padahal di dunia ini yang benar itu cuma Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang mengaku dirinya benar, fix dia udah mengaku Tuhan. Dia sudah antikris. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam. Judulnya apa, Kak? Membencimu. Ada kasih yang melebihimu. Ya, bisa nggak sih kalian jadi orang Kristen mendoakan? Jadilah pendoa-pendoa. Jadilah orang yang berarti bagi orang lain. Jangan menjadi pembenci. Jangan menjadi pengadu domba. Jangan menjadi penggosip. Bisa kan? Bisa kan? Bang Nana, apologet itu sama kayak kamu, Bang. Oten biasa apologet, Bang. Apologet itu bukan imam, bukan pendeta apologet, Bang. Please, kalian lebih menghargai pendeta kalian daripada apologet. Apologet itu cuma ngasih jawaban, Bang. Banyak dosanya. Apologet itu bukan hal yang paling hebat, Bang. Itu tugas kita semua. Ketika kamu mengampuni, kamu sudah berapologet. Ketika kamu menolong orang yang kesusahan, kamu sudah jadi apologet. Itu jawaban atas Tuhan. Ini baju yang semalam, iya Bang, saya nggak punya baju, Bang. Biar kamu puas, Bang. Apologet itu bukan bintang, bukan rockstar. B aja. Apologet itu manusia biasa, Cok. Banyak dosa. Nggak ditunjukkan aja di muka kau. Belum mandi, nggak mandi aku. Nggak, biar hemat sabun. Dari dulu memang kayak gini style saya. Saya nggak gila sama yang entah cemana yang kalian pikirkan. Itu nggak penting saya. Yang penting adalah kamu menjadi pribadi yang mengenal Tuhan Yesus. Gitu. Cici tahulah gimana aku. Baju mah cuma 3 biji. Nih ya. Gini Bang, aku kasih tau Bang. Maksud saya kalau apologet itu banyak kritikan, Bang. Yang nggak apologet juga banyak kritikan, Bang. Bang. Yang nggak apologet juga banyak kritikan, Bang. Cuman nggak kesiar aja gitu loh. Iya toh. Orang membangun gereja aja dikritik sana sini kok kayak nggak nengok. Aja. Apologet itu bukan rockstar, saya bilang. Biasa aja. Jangan diidolakan, jangan dielulukan. Lu gue aja, lo gue N. Cuman nggak terekspos aja, Bang. Kita sebenarnya semua ini adalah pendosa. Pendosa versi introvert sama ekstrovert aja, Bang. Ada yang tersiar, ada yang enggak, Bang. Gitu aja kok, jangan kultuskan manusia. Betul itu, Kak. Ya, Bang Ronaldo, betul Kak Satrindra. Nama kau tuh susah kali. Cecek lah namamu. Bikin nama jangan susah-susah di sini. Hostnya buta huruf. Ya kan Kak Sena. Kalian kira apologet itu apa? Dewi Kwan Im, suci, Siddhartha Gautama? Bukan, lebih busuk. Makanya aku bilang, kalian kira apologet itu apa, sayang?
bukan apa-apa, seonggok tanah. Toh mati juga dikubur, Bang. Kecuali apologet kalau mati nggak dikubur, langsung naik ke sorga, baru keren. Nggak ada yang beda. Please lah, nggak usah lebih-lebih gitu loh. Nggak usah kalian kayak orang sakit gue tengok. Mengidolakan manusia tuh berlebihan. Ih, asli. Nggak boleh kayak gitu. Minum dulu, Beb, biar nggak kering. Rekening gue yang kering, Bang. Melebihimu. Shalom, Bang Robi. Ya, jangan dilebih-lebihkan. Nggak usah. Suruh kerja si M. Udah kerja dia, nanti ku posting ya. Ingin mengenalmu, Tuhan. Lakukan bagianmu. Lakukan porsimu. Please, aku kasih tahu sama kalian. Apologet itu, spill dulu ayatnya. Yang tahu 1 Timotius berapa? Ya, apologet itu memberi pertanggungjawaban atas iman Kristen. Khususkanlah Yesus di dalam hatimu dan siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban atas orang yang bertanya tentang imanmu. Itu arti apologet. Itu semua kita apologet, sayang. Saya kasih tahu, Kak Sena ini apologet, Kak Elis ini apologet, kalian tuh apologet. Kenapa aku bilang kalian apologet? Kalau aku nanya kan kalian jawab. Yang kalian jawab, typing, kalian itu apologet. Serius. Apologet itu bukan saya doang. Apologet itu bukan Pak Bom Bom doang, gemoy. Ya, apologet itu bukan Bang Edis doang, bukan Bang RK doang, bukan Bang Jeki doang. Enggak, kamu juga apologet. Makanya aku suka berinteraksi sama kalian. Kita semua apologet, sayang. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita sebagai oten. Oten yang mengenal Tuhan. Jangan menghakimi orang, ya. Jangan cari ketenaran. Komal yang ini, tapi Kak Agat ini orang yang luar biasa, dikasih kesabaran yang ngadapin orang yang begitu ekstrim banget ketika menjawab sebuah pertanyaan walaupun dihina dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang Kak Agat juga dengan bercandaan menjawabnya dengan bercandaan juga gitu kan. Tapi satu hal yang saya butuhkan di sini, saya nggak tahu apa yang dialami Kak Agat. Saya nggak tahu, Kak Agat katanya mau mundur ya dari Komal ini. Aku jujur, Jangan pikir hidup ini hidup ini tuh lama gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan napas kita berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kita menyudahi hidup kita ini. Jadi lakukanlah yang terbaik. Jangan cinta uang. Jangan menghakimi orang. Ya. Jangan cari ketenaran. Itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru itu mempermalukan Tuhan kita. Sudah cukup air matamu, sudah. Silakan batu, mungkin ada yang boleh sampaikan. Sudah. Kalau hanya untuk waktu untuk recharge mentalmu, nggak apa-apa, kau istirahat. Karena bagaimanapun kau masih manusia, ya. Kau punya emosi, kau punya pikiran. Jujur aja, aku juga kalau lihat komen-komen di bawah nih seperti kadun-kadun ini emosi. Apalagi kau mendapat ancaman-ancaman dari luar yang bukan juga dari muslim, dari non-muslim juga dari yang seagama dengan kita. Ya, kalau untuk mengapain mentalmu, aku mendukungmu untuk istirahat. Jangan kita paksa dia, karena gimana pun nanti mentalnya yang terganggu. Karena dia berdiri sendiri. Ya, sayang, pokoknya apa yang kau rasa bagus untuk hidupmu, untuk masa depanmu, karena kau mau hidup panjang. Gitu loh. Nggak ada yang istilahnya gini loh. Tidak ada yang abadi. Pertemanan, apapun itu tidak ada yang abadi. Tapi Tuhan Yesus itu abadi. Ya, karena semalam kau juga udah SMS aku, kau bilang kau mau berhenti, aku bilang jangan. Tapi kalau untuk mau menjaga mentalmu supaya tetap sehat, tidak apa-apa. Satu saat nanti Tuhan pasti akan memanggilmu kembali bila itu diperlukan. Ya, sayangnya, udah cukup. Gak perlu kau buang air matamu. Karena orang-orang sana yang kau melihat kau menangis, kau lihat banyak yang tertawa kan? Menghujatmu. Padahal dia juga menghujat. Dibilang kau menghujat. Dia juga sudah menghujat. Gitu. Ya, udah. Hapus air matamu, tegar. Hadapi ke depan. Karena kalau kamu berjalan bersama Yesus, segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi.
Percaya itu. Ya sayangnya, aku kenal kau sudah kayaknya hampir 1 tahun lah. Kita udah pernah ngobrol bercanda-bercanda, tapi setidaknya aku tidak bisa mendukungmu dari dekat karena kita sudah berjauhan. Walaupun kita sama-sama di luar negeri, tapi kita tidak sedekatnya. Sedekat istilahnya tetanggaan gitu, tidak. Aku ingin memelukmu, tapi aku akan memelukmu lewat roh aja. Selalu mendukungmu, nyata. Cukupkan air matamu, jangan buang-buang untuk yang tidak perlu. Teman-teman sudah dengar ya? Jadi dia mengatakan dia tidak bisa melarang orang berbuat jahat, tapi dia bisa menasehati agar para penonton jangan terhasut. Kan begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh RK itu sudah pernah dilakukan oleh Agatha, teman-teman. Kalau bicara, wah, saya pensiun, saya nggak mau lagi debat, saya tertekan batin, gitu kan. Agatha udah 2 kali, teman-teman, nangis-nangis bilang mau pensiun. Nangis-nangis bilang nggak kuat. Apa bedanya dengan RK? Betul nggak, teman-teman? Kalian dapat poinnya ya? Dia bilang ini pengecut. Ya, pengecut, teman-teman. Agatha mengatakan bahwa RK ini, aduh, apalah gitu kan. Dibilang bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang udah nggak laku, sehingga dia berbuat segala cara supaya bisa laku. Itu kan ditujukan kepada RK. Udah nggak laku. Apa bedanya dengan Agatha yang pernah nangis-nangis, bilang nggak mau berdebat lagi? Apa bedanya? Halo? Sama kan? RK sekarang lagi kena mental. Agatha juga dulu pernah kena mental. Samanya. Jadi janganlah merasa bahwa kamu tuh yang paling mantap mentalnya gitu kan. Dan yang lebih konyol lagi, tahu nggak teman-teman? Dia bilang jangan paksa orang lain membenci orang lain. Ya, ini dia kan tujukan kepada Polycarpus Kristen yang sedang berantem nih. Berantemnya narik-narik orang. Menyuruh teman-temannya ikut membenci si A, si B, si C yang berkonflik dengan dia. Menyuruh penontonnya untuk ikut membenci orang yang sedang ribut sama dia. Mereka ini kayak anak kecil memang. Kalau ribut ngajak-ngajak kawan. Dan dia bilang definisi apologet ya, itu ada pembelaan imam. Dan orang-orang yang ada di medsos ini sekarang sudah kehilangan jati dirinya sebagai apologet. Lah, kapan kalian apologet? Yang jadi pertanyaan, kapan Agatha apologet? Coba saya tanya, pernah nggak Agatha itu jadi apologet? Nggak pernah. Agatha itu cuma bisa menghina Islam. Nggak pernah membela imannya. Karena kalau dia bela imannya, imannya saja tidak diimani oleh orang Kristen pada umumnya. Agatha itu paling minoritas di antara orang Kristen. Lebih banyak Advent ya. Advent itu jauh lebih banyak daripada Ortodoks. Jadi dia ini udah minoritas lagi. Sehingga apa yang mau kamu bela iman kamu? Toh orangnya juga beda iman gitu. Jadi Agatha ini bukan apologet tapi penghujat. Dan yang ngomong itu bukan saya. Tapi dari kalangan Kristen sendiri sudah mengakui. Sudah mengakui bahwa dia adalah penghujat. Dan yang lebih konyolnya dia nasihati orang pula. Jangan ribut. Ini kan bikin malu. Masa anak Tuhan ribut? Anak Tuhan berantem. Anak Theos ya kalau kita bilang. Anak Theos berantem kan ini akan jadi batu sandungan bagi kekristenan. Jangan ribut gitu. Padahal dia sendiri salah satu yang membuat perpecahan di dalam tubuh Polycarpus ini. Agatha sendiri itu ribut kemarin teman-teman. Dan ributnya itu viral. Ya, ributnya sangat viral. Ribut dia dengan Faslap dan Edwin Sibota. Mungkin kita putarkan sedikit ya untuk reminder bagi teman-teman dan untuk orang-orang Kristen lah terutama. Kalau Muslim saya yakin ikut perkembangan. Yang Kristen-Kristennya kadang nggak tahu. Faslap, saya memaafkan kamu. Metatron, saya memaafkan kamu. Elia, saya memaafkan kamu. Nayaka, saya memaafkan kamu. Lena Wijaya, saya memaafkan kalian semua. Tapi hapus data saya. Jangan kalian jadikan itu ancaman. Selama ini saya ketakutan untuk itu. Makanya saya sering mau mundur. Hapus
Kalau kamu memang tidak ada tujuan, tidak ada peluang mau mengancam saya lagi, hapus dan tutup mulutmu. Saya tutup sekarang. Saya mau berdamai. Sabar. Saya mau berdamai. Sabar, Pak. Ngakui dosamu, akui dosamu semua. Ya. Jangan kamu lagi mulutmu itu entah kemana-mana, Rarat. Sini. Stop ngancam gua. Stop. Bawa gereja lagi. Ih, mulutnya anjir. Gue dari tadi sebenarnya udah mau nelpon Romo ini. Itu ancaman, anjir. Itu bukan nggak ancaman, itu ancaman judulnya. Gitu. Ayo. Kalau mau di sini, ayo mau berdamai, ayo. Tapi hapus semua data. Lu juga Boti Elia, hapus juga tuh kalau lu punya. Jahat banget lu semua nyebarin tai. Jadi dia salah satu yang ributnya paling besar dan viral, teman-teman. Dan kalau dia sekarang menasihati jangan ribut, ya konyol. Konyol gitu. Apa ya istilahnya, harusnya kalian bercermin dulu gitu. Sebelum ngomong tuh pastikan kamu sendiri bisa melakukan itu. Sama seperti yang saya lakukan. Saya setiap memberikan pandangan, memberikan nasihat kepada teman-teman, saya selalu bercermin dulu. Saya lakuin nggak hal itu? Kalau saya nggak lakuin, saya nggak berani ngomong, teman-teman. Karena kan itu menampar saya sendiri. Saya nasihati orang, saya sendiri nggak lakuin. Itu gawat sekali. Masih mending saya nasihati orang, tapi saya nggak pernah ada di kondisi tersebut. Nah, mungkin masih bisa lah, kita nasihati orang, bisa lah gitu kan. Tapi kalau yang saya nggak bisa lakuin, mending saya nggak mau ngomong. Yang saya nggak bisa lakuin ya, mending nggak usah. Saya misalnya pemarah, saya suruh orang lain bersabar. Saya akan malu, teman-teman. Saya akan malu. Jadi kalian harus tahu ya, yang namanya malu itu yang paling penting. Ini si Agatha ini memang nggak punya cermin mungkin. Sehingga dia nggak tahu juga kan, botoxnya ternyata mereng sebelah gitu. Ya, mereng sebelah, bibirnya mereng sebelah. Itu mungkin botoxnya, donaturnya udah stop ya. Donasi botoxnya udah di stop, sehingga dia nggak bisa habiskan treatmentnya. Jadi mending yang kita nggak pernah terjadi, kita nasihati orang gitu kan. Misalnya kita nggak pernah kena tipu, terus kita bilang sama teman kita yang ketipu, sabar, udahlah, ikhlasin, ya, jangan dipikirin. Sedangkan kita nggak tahu, sebenarnya kita bisa lakuin nggak hal itu kalau terjadi sama kita. Tapi minimal belum pernah terjadi, karena belum pernah terjadi masih bisa kita ngomong. Sedangkan Agatha sudah berkali-kali dia juga pensiun, tiba-tiba balik. Sudah berkali-kali juga dia berantem dengan sesama, dan berantemnya karena uang lagi. Berantemnya karena apa? Karena uang donasi. Dan kamu mau nasihati orang, di mana cerminmu? Ini kalau Agatha mau, saya kirimin cerminnya. Nggak apa-apa lah, cermin saya beliin. Paling berapa ratus ribu ya cermin kita belikan untuk Agatha, teman-teman. Supaya ini orang tahu kalau botoxnya mereng. Kan gitu. Kalau tahu bahwa dia banyak dosanya, ya susah, teman-teman. Karena dia kalau cermin nggak mungkin tahu. Ya, dia nggak ngaca bahwa dosanya itu banyak. Waktu dia ngaca, dia lihat, oh botox saya ini mereng atau enggak gitu ya. Oh kulit saya kok masih banyak jerawat, padahal sudah perawatan. Paling seperti itu. Kalau tahu diri, tahu terima kasih, tahu bersyukur, susah. Susah, teman-teman. Bercermin pun mungkin nggak nampak dia. Ya itu sih. Dan sekali lagi, teman-teman, dari konflik-konflik Polikarpus ini kita belajar ya, bahwa ternyata yang ada di otak mereka semua ya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, teman-teman. Masing-masing kelompok membela kelompoknya sendiri. Nggak bisa menilai secara objektif. Agatha itu sekarang single fighter ya, karena dia ribut sama teman-temannya, dan mungkin dia lagi rekrut
teman-teman baru, tim-tim baru yang bisa menopang supaya dia kembali menjadi Ratu Polikardus. Karena nampaknya Yuli akan menjadi penantang yang keras untuk menjadi Polikardus perempuan terbaik ya tahun depan, atau raja penghujat baru gitu kan, ratu penghujat baru. Agatha sudah dilupakan, terbukti teman-teman. Kecuali dia kabur ke luar negeri terus hujat seperti kemarin, mungkin dia akan naik lagi ya. Tapi kita lihat sekarang dia agak takut-takut dalam menghujat, cuma berani sarkas-sarkas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan bagi teman-teman, sedikit iklan ya. Jadi, saya rasa nggak perlu saya jelasin masalah Bunda Milo ya. Di mana Bunda Milo ini mendanai pembuatan buku menjawab fitnah terhadap Islam yang dikarang oleh Akimoto dan juga Ustadz Wafi alias Wi-Fi ya. Dan buku tersebut sampai hari ini belum habis teman-teman. Belum habis. Untuk itu mari kita bantu Ustadz Wafi dan Akimoto supaya cepat beres. Dan kalau bisa urusan dengan Bunda Milanya juga beres. Karena nggak enak juga gitu. Apa ya, sedikit-dikit kalau live mungkinnya masalah buku gitu kan. Oh, saya yang bayarin gitu kan. Saya juga bingung kenapa ria sekali ya. Atau kemarin itu dia minta di bukunya itu harusnya ada tulisan di belakang. Buku ini didanai ya, dimodali, bukan didanai ya. Kalau didanai nggak minta balik. Tapi ini minta balik artinya dimodali. Dimodali oleh Bunda Milo, harusnya tulis seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi ya, sudah terjadi. Bagi teman-teman yang mau membantu pembelian bukunya dapat menghubungi saya, atau teman-teman yang mau wakaf silakan juga ya. Jadi bukunya kita wakafkan ke pesantren, di mana targetnya itu ada 330 untuk pertama. Nanti masih ada sisa 200-an lagi teman-teman. Ya, dari 330 sisa 10-an. Sudah sisa 10-an karena kita targetkan tanggal 6 kami udah ke Bandung untuk ngantar buku tersebut ke pondok pesantrennya Agim, dan trip berikutnya ada 250 buku lagi. 250 lagi teman-teman kurang lebih. Bagi teman-teman yang mau beli silakan, mau wakaf juga silakan ya. Itu aja sih. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Jangan lupa dibeli madunya. Nah, ini yang lebih penting teman-teman, masalah madu karena madu ini usaha saya. Oke. Jadi oke teman-teman yang mau beli madu silakan dicek di Shopee ataupun Tokopedia. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Dan madu kita adalah madu asli dengan harga yang paling ekonomis. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.